Kali ini kita akan membahas mengenai emotional safety. Ini adalah suatu istilah yang menggambarkan rasa aman dan nyaman dalam suatu hubungan, baik di dalam hubungan antara suami dan istri, hubungan di dalam kegiatan berpacaran, atau hubungan dengan rekan kerja. Emotional safety adalah kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman ketika berhadapan dengan beragam situasi dan kondisi, baik yang ada di dalam diri seseorang maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Individu yang bisa menghayati emotional safety dalam lingkungan dengan batasan dan harapan yang jelas, dan respons orang lain yang relatif konsisten, sehingga mereka lebih tepat dalam memprediksi situasi dan kondisi di sekitarnya. Orang-orang yang sejak kecil mengalami trauma, kekerasan, penolakan, pengabaian, atau berada di dalam situasi penuh ancaman, serangan, dan bahaya, sangat mungkin tidak pernah menghayati perasaan aman sama sekali. Demikian juga dengan orang-orang yang seringkali dipermalukan atau dihina karena merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, atau bertindak atau bersikap tertentu. Mereka sukar sekali bisa menghayati adanya konsep emotional safety. Apa ciri orang yang menghayati emotional safety dalam suatu hubungan? Orang-orang yang menghayati emotional safety akan merasa diterima, diakui, dipedulikan, dan dihargai sebagaimana adanya dia, termasuk apa yang dia pikirkan, katakan, dan kerjakan. Begitu juga sebaliknya dengan responsnya terhadap rekannya, baik rekan kerja maupun pasangan hidupnya. Mereka akan bersikap jujur, percaya, hangat, penuh perhatian, dan terbuka dalam suatu hubungan. Mereka tahu bahwa pendapat, kekhawatiran, serta harapan mereka penting, dan mereka didengarkan, dihargai, serta diandalkan. Akan ada berbagai kebebasan berekspresi terhadap satu sama lain dan berbagi ide-ide kreatif dan berani. Mereka juga dapat berempati dengan orang lain dan memahami beragam hal dari sudut pandang mereka. Mereka juga akan dengan mudah dan ikhlas berkolaborasi satu sama lain, serta memberikan kesempatan kepada diri mereka maupun pihak lain untuk bersikap rentan secara emosional. Dengan kata lain, tidak banyak memasang topeng untuk terlihat baik-baik saja. Di dunia kerja, orang-orang dengan emotional safety dapat membangun lingkungan kerja yang aman, yang mendorong anggota tim untuk berbagi pendapat dan ide mereka. Mereka dapat berbicara tentang proyek yang mereka sukai dan mengusulkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mereka pun lebih tenang ketika bereaksi terhadap stres dan tantangan, serta tetap mampu bersikap profesional. Mereka tidak membiarkan suasana hati yang buruk untuk menghalangi kinerja mereka dan meruntuhkan nilai-nilai penting yang mereka sudah hayati selama ini. Sementara itu, orang-orang yang tidak begitu aman secara emosional mungkin akan lebih berfokus pada diri mereka sendiri dan bagaimana perasaan mereka. Mereka enggan untuk repot-repot menjadi peduli atau memikirkan beragam hal dan urusan dari perspektif orang lain. Ada rasa saling tidak percaya satu sama lain sehingga tidak dapat berbagi pikiran atau mengekspresikan perasaan yang sebenarnya karena ada ketakutan atau kekhawatiran tentang respons orang lain terhadapnya. Mereka lebih sulit untuk menempatkan diri di dalam relasi, juga sulit untuk dijangkau orang lain. Hubungan kemudian akan menjadi tegang, dingin, atau hambar. Orang yang terus-menerus merasa tidak aman secara emosional akan mengalami tekanan psikologis yang intens, merasa terisolasi, menarik diri, bahkan memutuskan hubungan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menciptakan emotional safety? Pertama, belajar untuk mengenali diri sendiri. Semakin kita mengenali diri sendiri, semakin kita tahu persoalan kita sendiri, serta bagaimana mengatasinya secara efektif. Pada akhirnya, kita pun dapat lebih mampu menerima orang lain karena menyadari keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita, serta besarnya kebutuhan kita akan sesama kita. Dan kita pun bisa menolong mereka untuk merasa aman dan nyaman, untuk berbagi pengalaman, pikiran, dan perasaan mereka dengan kita tanpa khawatir dinilai atau dihakimi.
Yang selanjutnya, belajar untuk menghargai diri apa adanya, serta hal-hal apa yang penting dan berharga untuk kita. Kita bisa menyimpan informasi pribadi dan melepaskannya sedikit demi sedikit kepada orang lain yang kita temukan di sekitar kita, yang memang terbukti bisa dipercaya dan diandalkan untuk berbagi lebih banyak hal yang personal dan rahasia. Berikutnya, tetapkan kesepakatan, aturan, dan prosedur di dalam suatu hubungan dan laksanakan secara konsisten dan konsekuen, lengkap dengan konsekuensinya jika terjadi pelanggaran atau kelalaian. Selanjutnya, ciptakan mekanisme untuk memonitor jalannya kegiatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi situasi darurat. Diskusikan dengan orang-orang yang terlibat agar semua sepakat dan tidak saling melempar tanggung jawab jika terjadi suatu kendala di kemudian hari. Masih ada lagi, kita bisa bangun kebiasaan berkomunikasi terbuka dan sehat yang saling menghargai, mempercayai, dan menerima satu sama lain. Setiap pihak senantiasa perlu mengingat bahwa kedua belah pihak sama-sama penting dan walaupun ada perbedaan status dan jabatan, tetapi sebagai sesama manusia, semua memiliki hak yang serupa untuk diperhatikan, diterima, didengarkan, dipertimbangkan pemikiran dan perasaannya. Akan lebih baik jika pihak yang posisinya lebih tinggi, di dalam hal ini orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atau atasan terhadap bawahan, menunjukkan teladan yang konsisten tentang bagaimana menjamin rasa aman dan nyaman secara emosional di dalam lingkungannya. Praktikkan keterampilan penyelesaian masalah yang sehat, tidak dengan marah-marah, saling menuduh dan menyalahkan, atau diam-diaman, tetapi dengan dewasa dan matang mengungkapkan persoalan apa yang mengganggu, mengusulkan langkah-langkah perbaikan, dan menemukan kesepakatan bersama untuk menanggulangi persoalan. Tunjukkan komitmen dan integritas dalam sikap dan tindakan. Agar orang lain merasa aman dan nyaman dengan kita, perlakukan mereka secara konsisten, ada atau tidak ada orang lain di sekitar. Tunjukkan jati diri kita yang layak untuk dihargai, dipercaya, dan dihormati orang lain dengan perbuatan baik, jujur, setia, dan sopan. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.